Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Afira Ayu Lestari. Selanjutnya ada Akika Anggrianti Pertiwi. Ada Andre Subagja. Selanjutnya ada Deden. Selanjutnya ada Depani Putri Nurul A'la. Selanjutnya ada Egy Juliansa. Selanjutnya ada Erisa Nilamsari. Selanjutnya ada Hilman Firdaus. Lalu ada Irfan Maulana. Selanjutnya ada Mutia Oktaviani. Selanjutnya ada Farhan Septina. Lalu ada Putri Nurhayati. Selanjutnya ada Safitri Suci Wulandari. Lalu ada Tati Fatmawati. Dan yang terakhir adalah Wanda Yulianti. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja kepada materi. Materi yang pertama adalah terkait pengertian dan pengembangan kurikulum. Kepada teman-teman semua, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Firdaus. Saya dari kelas 3C Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian dari kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu karir yang artinya pelari, sedangkan kuror yang artinya tempat berpacu. Nah, sedangkan di Indonesia, kurikulum yaitu sekumpulan rancangan, tujuan, dan materi pembelajaran. Diadakannya kurikulum dikarenakan sebagai pedoman untuk seorang pengajar atau guru untuk menciptakan pendidikan lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum menurut undang-undang dan para ahli. Yang pertama itu menurut Undang-Undang Tahun 2003 Nomor 20, bahwasanya kurikulum merupakan suatu proses pengaturan pengajaran yang tujuannya untuk meningkatkan pendidikan nasional lebih baik lagi. Nah, di dalamnya itu terdapat isi, tujuan, maupun metode pembelajaran, proses belajar mengajar. Yang kedua, menurut Dr. Haji Nana Sujana tahun 2005, bahwasanya kurikulum merupakan inti ataupun harapan yang dituangkan dalam proses ranah pendidikan, baik antara guru maupun dengan siswa itu sendiri. Yang ketiga, menurut Dr. Haji Henry Guntur Taringan, dia mengatakan bahwasanya kurikulum ialah suatu formulasi pedagogis yang termasuk paling utama dan paling penting dalam proses ranah pendidikan ataupun ranah pembelajaran. Nah, di sini saya akan menyampaikan kenapa kurikulum itu selalu berubah-ubah setiap menteri. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Kenapa sih setiap menteri itu selalu berbeda-beda kurikulumnya? Dikarenakan adalah adanya tahap penyempurnaan kurikulum tertentu, dan setiap menteri juga pasti mempunyai target ataupun sasaran dalam ranah pendidikan itu sendiri. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum. Kurikulum ini menjadi suatu jembatan untuk mencapainya suatu pendidikan, karena pendidikan pengetahuan itu tidak berjalan sendiri, akan berkembang sesuai dengan peradaban zaman. Artinya, kurikulum senantiasa dikembangkan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu maupun teknologi. Pengertian kurikulum ini menjadi lebih luas berkembangnya sesuai dengan zamannya. Namun perbedaan dalam memaknai kurikulum itu tidak menjadi suatu masalah apabila sesuai dengan pencapaian tujuan pendidikan. Prinsip-prinsip seperti perwujudan prinsip, aspek, kurikulum yang terletak pada guru. Nah, maka dari itu guru harus memahami hal yang sangat mendasar dari kurikulum dan pengembangannya juga, sehingga guru mempunyai tanggung jawab dan mencapai tujuan dari kurikulum tersebut.
Nah, tujuan pengembangan kurikulum itu apa sih? Tujuannya yaitu mencari tahu apakah agenda kegiatan yang telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan lembaga. Pengembangan kurikulum digunakan sebagai penilai umum meliputi konsep, penilaian umum meliputi konsep, masalah, dan keterampilan yang akan disusun menjadi kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum juga berpijak pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum dilakukan dengan sumber nasional pendidikan yang bertujuan demi mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 10 tentang kurikulum. Kurikulum diharapkan memberi dasar dan isi serta menjadi sarana bagi pengembangan kemampuan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat. Selanjutnya, saya persilahkan untuk materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afira Lestari. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang kurikulum pada masa penjajahan Belanda. Oke, pada sistem pendidikan masa penjajahan Belanda itu dibagi dua. Yang pertama ada zaman VOC, yang kedua ada zaman Hindia Belanda. VOC merupakan kongsi dagang sehingga kurang melibatkan diri dalam kegiatan pendidikan dan menyerahkannya kepada pihak gereja dan dibiayai oleh NZG. Umumnya, masa awal pendirian sekolah pada zaman VOC berbasis agama dan dilakukan di daerah dengan struktur politik lemah. Proses pembelajar mengajar yang dilakukan cukup sederhana. Yang pertama menulis, terus membaca dan bernyanyi yang selalu dikaitkan dengan agama. Ada juga yang berbasis agama Islam, tapi tidak tersentuh oleh VOC. Oke, yang kedua itu pada zaman Hindia Belanda. Pada zaman ini cukup rumit karena dibagi menjadi tiga, yaitu ada pendidikan rendah, ada pendidikan lanjutan, ada pendidikan tinggi. Yang pertama dulu pendidikan rendah. Pendidikan rendah itu lagi dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama pendidikan rendah berbahasa pengantar Belanda. Yang kedua pendidikan rendah berbahasa Melayu. Di pendidikan rendah bahasa pengantar Belanda itu ada dua, ada Europe Lager School atau ILS. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Eropa, Timur Asing, dan anak-anak tokoh terkemuka. Sekolah ini didirikan pada tahun 1831. Masa awal pembelajarannya yaitu 3 tahun dan berubah menjadi 7 tahun pada tahun 1907. Yang kedua ada Holland Island School atau HIS. Pada masa pendiriannya, HIS diperuntukkan hanya untuk orang-orang elit saja. Namun setelah adanya politik etis, sekolah ini akhirnya bisa dimasuki oleh anak-anak yang bergolong rendah. Yang kedua ada pendidikan rendah berbahasa pengantar Melayu. Yang pertama ada sekolah Ongkoloro. Sekolah ini didirikan pada tahun 1895 di Surabaya. Selama belajarnya kurang lebih 5 tahun, disediakan untuk anak-anak bumi putra golongan menengah. Kurikulum di sekolah ini sangat sederhana, seperti membaca, menulis, dan berhitung. 1901 ada tambahan yaitu pendidikan jasmani. Jadi pada tahun 1901 ada tambahan pendidikan yaitu pendidikan jasmani yang kita bisa sebut olahraga. Yang kedua, ada sekolah desa. Didirikan pada 1907 yang diperintahkan oleh Gubernur Jenderal Van Hertz. Terus sekolah ini tidak didirikan oleh pemerintah tetapi oleh desa. Tujuannya sekolah ini untuk memberantas buta huruf. Jadi sekolah ini tidak didirikan oleh pemerintah melainkan oleh desa itu sendiri. Terus ini ada pendidikan lanjutan. Pendidikan lanjutan itu awalnya ada di tahun 1916. Sekolah ini adalah sambungan dari sekolah desa. Lama belajarnya di sekolah ini yaitu 2 tahun. Sekolah ini setara dengan kelas 4, 5 di sekolah. Kelas 4 dan 5 di sekolah rendah Ongkoloro. Terus ada yang ketiga, yang terakhir ada pendidikan tinggi. Itu pendidikan tinggi setara dengan perguruan tinggi. Ya mungkin masih sistemnya tidak seperti sekarang karena pasti ada keterlibatan atau sistem dari Belanda itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Suci Wulandari. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah kurikulum di era zaman Jepang. Kita langsung aja ke materi. Pada masa Jepang, sekolah rendah yang bermacam-macam di Indonesia itu dihilangkan oleh negara Jepang. Nah, lalu digantikan oleh sekolah rendahnya yang bernama Kokumin Gakko untuk bangsa Indonesia, yaitu 6 tahun lamanya. Jenis pendidikan ini kurang memperhatikan peserta didiknya dan harus membantu Jepang dalam peperangan. Contohnya seperti disuruh untuk menanam pohon jarak untuk membuat minyak demi kepentingan perang. Nah, pelajaran olahraga itu diwajibkan untuk peserta didik bangsa Indonesia untuk membantunya perang Jepang, dan bisa untuk membantu seperti itu mungkin ya. Dan mungkin cukup sekian. Kurikulum 1947 ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dan orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pelajar 1947, namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Dan karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menetapkan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus rencana pembelajaran 1947 tidak menetapkan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, bermasyarakat. Dan yang kedua, kurikulum 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajar Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia seperti pelajar dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selabus mata pelajar menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Dan yang ketiga, ada kurikulum 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964. Dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini berinci bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD sehingga pembelajaran. Diputuskan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau arististik, kepribadian, keterampilan, dan Kurikulum 1968. Pada kurikulum 1968, penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai tahun 1952 hingga kurikulum 1964 terjadi perubahan dari program Pancadarwana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Pada kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Selanjutnya, kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efisien dan efektif. Di kurikulum 1975, inilah mulai dikenal istilah satuan pelajaran. Setiap satuan bahasan, setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum 1975 tidak ideal dilaksanakan dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dan melakukan rincian tersebut.
Ini saya akan menjelaskan kurikulum 1984. Nah, kurikulum ini mengusung kepada pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuannya juga tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini juga disebut cara belajar siswa aktif. Selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Yaitu kurikulum 2004. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti dari kurikulum sebelumnya. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu yang pertama pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi. Yang kedua, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Yang terakhir yaitu pengembangan pembelajaran. Kurikulum berbasis kompetensi ini memiliki ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar juga bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Selanjutnya yaitu kurikulum 2006. Kurikulum ini hampir sama dengan kurikulum 2004. Perbedaannya terletak pada kewenangan dan penyusunannya, yaitu yang mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut untuk mengembangkan silabus dan penilaian sesuai dengan sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini juga dinamakan sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau bisa disingkat menjadi KTSP. Sekian, terima kasih. Selanjutnya nomor 10 ada kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah kurikulum pengganti KTSP. Kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian. Yang pertama, aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013 ini, terutama di dalam materi pembelajarannya, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat seperti yang kita tahu, ada bahasa Indonesia, PPKN, IPS, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika seperti matematika peminatan dan bahasa Inggris peminatan. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Selanjutnya ada kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguasai kompetensi. Guru-guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum Merdeka ini yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan
perkembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Selanjutnya ada karakteristik utama dari kurikulum Merdeka Belajar ini yang mendukung pemulihan pembelajaran. Di antaranya yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua berfokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran dan mendalami bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Cukup sekian penjelasan dari saya, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya adalah terkait perbandingan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar. Kepada teman-teman, disilakan. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit perbandingan antara kurikulum 2013 atau Kurtilas dengan kurikulum Merdeka yang saat ini dipakai di beberapa sekolah. Tapi mungkin tidak semua sekolah sudah memakai kurikulum Merdeka karena masih ada juga yang memakai kurikulum 2013. Namun, sudah ada juga yang memakai prinsip-prinsip kurikulum Merdeka yang diterapkan di kurikulum 2013 mereka. Nah, perbandingannya antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka ialah mungkin untuk kurikulum 2013 masih berfokus pada buku paket ataupun pada buku LKS, ataupun guru-guru itu benar-benar meniru atau menjalankan apa yang dibuat sesuai susunan di buku paket. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka sendiri sudah menjalankan atau merealisasikan kegiatan-kegiatan yang memang dibuat oleh guru itu sendiri berdasarkan apa yang dibutuhkan di buku paket, bukan berarti menjalankan apa yang harus didapatkan dari buku paket atau buku LKS itu sendiri. Nah, perbedaannya mungkin di situ. Selanjutnya juga dari pemberian tugas. Misalkan kurikulum 2013 itu pemberian tugasnya masih berdasarkan apa yang ada di buku tugas seperti buku paket itu sendiri dan juga LKS. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka itu sudah guru-guru itu sudah memberikan tugas-tugas yang memang membuat para siswa atau siswi itu sendiri lebih kreatif dengan menggunakan atau mempelajari apa saja yang ada di luar, tidak terfokus pada buku atau pada LKS itu sendiri. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya adalah terkait landasan kurikulum. Kepada teman-teman, disilakan. Materi selanjutnya ada landasan kurikulum. Landasan kurikulum ini terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu landasan filosofis, landasan psikologi, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun landasan filosofis atau yang biasa disebut filsafat ini memegang peran penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya dengan filsafat pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpendapat dalam aliran filsafat sehingga dapat mewarnai terhadap konsep dan implementasi pengembangan kurikulum. Dalam hal ini akan merujuk kepada pemikiran Ella Yuliwati tahun 2003. Terdapat isi dari masing-masing aliran filsafat yang ada kaitannya dengan pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada perennialisme, yaitu menekankan pada keabadian, keidealan, keberanian, dan keindahan dari pewarisan budaya dan dampak sosial. Pengetahuan ini dianggap lebih penting dan tidak memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pada dasarnya, pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terikat pada aliran tempat dan waktu. Perennialisme ini cenderung berorientasi pada masa lalu. Kemudian ada yang kedua, yaitu esensialisme, yaitu menekankan pentingnya pewarisan dan pemberian pengetahuan budaya dan keterampilan pada peserta didik.
agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Esensialisme ini sama halnya dengan perennialisme yang cenderung berorientasi pada masa lalu. Yang ketiga ada eksistensialisme, yaitu menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Pada pemahaman ini, seseorang bisa memahami dirinya sendiri. Misalnya, terdapat pertanyaan, bagaimana saya hidup di dunia? Oke, baik, pada esensialisme ini menekankan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada diri sendiri. Kemudian selanjutnya ada progresivisme. Progresivisme ini menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual yang berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar, dan juga proses. Kemudian yang terakhir ada rekonstruksivisme. Ini lebih menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sejenisnya. Yang kedua ada landasan psikologis. Menurut Nana Saodih Sukmadinata tahun 1997 mengemukakan bahwa minimal terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum. Yang pertama ada psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perkembangan individu yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum. Kemudian yang kedua ada psikologi belajar, merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Psikologi belajar mengkaji tentang hakikat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus mendasari pengembangan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan terkait landasan kurikulum. Yaitu di sini ada landasan sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai satu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat, dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Selanjutnya ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awalnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana. Namun, sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai penemuan teori-teori baru terus berlangsung hingga saat ini dan dipastikan kedepannya akan terus semakin berkembang. Akal manusia telah mampu menjangkau hal-hal yang sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Pada zaman dahulu kala, mungkin orang akan menganggap mustahil kalau manusia bisa menginjakkan kaki di bulan. Tetapi, berkat kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pada pertengahan abad ke-20, pesawat Apollo berhasil mendarat di bulan dan Neil Armstrong merupakan orang pertama yang berhasil menginjakkan kaki di bulan. Kemajuan cepat dunia dalam bidang informasi dan teknologi dalam 2 dasawarsa terakhir telah berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlihat pada pergeseran tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai, pemikiran, dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya adalah tujuan, peran, dan manfaat kurikulum.
kepada teman-teman disilahkan. Kenalkan, nama saya Isani Latsari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari kurikulum. Tujuan dari kurikulum yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban di dunia. Kurikulum juga mempunyai beberapa komponen penunjang yang dapat menunjang tercapainya kurikulum, diantaranya yaitu yang pertama ada komponen tujuan. Komponen tujuan merupakan hal yang ingin dicapai oleh sekolah secara keseluruhan. Yang kedua ada komponen isi atau materi, merupakan materi yang diprogram untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Yang ketiga ada komponen media atau sarana dan prasarana, merupakan pelantara untuk menjabarkan isi kurikulum. Yang keempat, ada komponen strategi, merupakan cara yang dilimpahkan dalam melaksanakan pelajaran agar efektif dan efisien. Yang kelima, ada komponen proses, belajar mengajar, lingkungan pembelajaran yang kondusif, mendorong peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya. Peranan kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan mengemban peran yang penting bagi pendidikan. Apabila dianalisis secara sederhana, paling tidak terdapat 3 jenis peranan kurikulum. Yang pertama ada peranan konservatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada anak didik selaku generasi penerus. Dengan demikian, kurikulum bisa dikatakan konservatif karena mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial kepada anak didik atau generasi muda. Yang kedua ada peranan kreatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Kurikulum melakukan kegiatan kreatif dan konservatif dalam arti menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Yang ketiga ada peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Juliansa. Saya di sini akan membacakan sebuah manfaat kurikulum. Kurikulum sebagai pedoman bagi guru dalam memancam, melakukan, dan menilai kegelapan pembelajaran, membantu guru untuk memperbaiki situasi belajar, membantu guru memenjang situasi belajar ke arah yang lebih baik, membantu guru dalam mengadakan evaluasi, memajukan kegiatan belajar mengajar, memberikan pengertian dan pemahaman yang baik bagi guru untuk menjalankan tugas sebagai pengajar dan mengajar, baik di kelas, mendorong guru untuk lebih kreatif dalam penyelenggaraan program pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan materi terkait manfaat kurikulum. Selain ada manfaat bagi guru, ada juga manfaat kurikulum bagi sekolah dan manfaat kurikulum bagi masyarakat. Untuk manfaat kurikulum bagi sekolah, kurikulum dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, baik itu dengan tujuan nasional, institusional, kurikuler, maupun dalam tujuan instruksional.
Dengan adanya suatu kurikulum, maka tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah tertentu dapat tercapai. Selanjutnya, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan atau KTSP. Dan yang terakhir adalah memberi peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan atau KTSP. Selanjutnya ada manfaat kurikulum bagi masyarakat. Yang pertama adalah sebagai acuan untuk berpartisipasi dalam membimbing putra-putrinya di sekolah. Dalam hal ini orang tua sebagai bagian dari masyarakat. Selanjutnya, dengan mengetahui suatu kurikulum sekolah, masyarakat dapat berpartisipasi dalam rangka memperlancar program pendidikan serta dapat memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan program pendidikan di sekolah. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang terakhir adalah prinsip kurikulum. Kepada saudara, disilahkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip kurikulum. Nah, yang pertama ada prinsip berorientasi pada tujuan. Tujuan kurikulum di sini mengandung aspek-aspek, diantaranya aspek pengetahuan, keterampilan sikap, dan nilai. Nah, dari ketiga aspek tersebut sangat bertalian dengan aspek yang ada dalam tujuan pendidikan nasional. Nah, yang kedua ada aspek relevasi atau kesesuaian. Nah, penyampaian pengembangan kurikulum harus relevan sesuai dengan kebutuhan siswa serta serasi dengan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, yang ketiga ada prinsip efisien atau efektivitas. Nah, penggunaan waktu belajar siswa itu sangat terbatas sehingga harus dimanfaatkan dengan lebih efisien untuk melaksanakan pembelajaran. Di samping itu juga ruang belajar, peralatan, dan sumber keterbacaan itu harus digunakan tepat oleh siswa agar meningkatkan efektivitas dan keberhasilan belajar. Yang keempat ada prinsip fleksibilitas. Nah, di sini tuh kurikulum tuh sangat luas ya, mudah dilengkapi, mudah dikurangi maupun disesuaikan. Nah, sesuai dengan kemampuan dan keadaan ekosistem setempat, jadi tidak statis maupun kaku gitu. Terus yang kelima ada prinsip kontinuitas. Nah, di sini tuh kurikulum tuh secara kesinambungan tuh artinya tuh aspek-aspek materi dan bahan kajian disusun secara beruntun dan memiliki hubungan satu sama lain dengan jenjang pendidikan, struktur dan dalam satuan pendidikan dan tingkat perkembangan siswa. Nah, yang keenam ada prinsip keseimbangan. Nah, kurikulum di sini memperhatikan keseimbangan secara profesional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata pelajaran dan aspek-aspek yang ingin dikembangkan. Yang ketujuh ada prinsip keterpaduan. Nah, dengan keterpaduan ini diharapkan terbentuk pribadi yang utuh atau bulat. Di samping itu juga dilaksanakan keterpaduan dalam proses pembelajaran, baik dalam interaksi siswa dengan guru maupun teori dengan praktek. Nah, yang terakhir ada prinsip mutu. Nah, proses pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh derajat guru yang bermutu juga, kegiatan belajar dan mengajar, peralatan dan media yang harus bermutu juga. Alhamdulillah, semua materi sudah disampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan materinya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.